Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa belum sampai, tapi juga sudah terlalu jauh untuk kembali menjadi versi lamamu. Kamu sadar ada perubahan yang sedang terjadi di dalam dirimu, meski bentuk akhirnya belum sepenuhnya jelas. Proses ini sering terasa sepi, membingungkan, dan penuh pertanyaan, tapi justru disinilah benih dari versi dirimu yang baru mulai tumbuh. Menjadi versi diri yang kamu mimpikan bukan tentang berubah dalam semalam. Ini tentang keberanian untuk tetap berjalan, meski kamu belum yakin kemana arah akhirnya. Tentang belajar mempercayai proses, bahkan saat hasilnya belum terlihat. Dan tentang menerima bahwa pertumbuhan seringkali terasa tidak nyaman sebelum akhirnya terasa membebaskan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, aku mengajak kamu untuk subscribe ke channel ini. Di sini, kita berjalan bersama, pelan-pelan, sadar, dan jujur, menyusuri proses menjadi diri yang lebih selaras dengan jiwa kita. Kalau kamu merasa konten seperti ini berbicara ke hatimu, subscribe adalah cara paling sederhana untuk saling mendukung dalam perjalanan ini. Ada fase ketika kamu mulai merasa hidupmu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kamu menjalani hari seperti biasa, namun ada suara halus di dalam diri yang terus bertanya, seolah ada bagian jiwamu yang mulai terbangun dan tidak mau lagi diam. Kesadaran ini datang pelan, tapi dampaknya dalam. Kamu mulai menyadari bahwa versi dirimu yang sekarang sudah bekerja sekuat yang ia bisa. Tidak ada yang salah dengan siapa dirimu dulu. Namun, jiwamu mulai menginginkan ruang untuk bertumbuh lebih jauh. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu siap untuk lebih. Kesadaran ini sering datang bersamaan dengan rasa tidak nyaman. Kamu mulai mempertanyakan pilihan lama, hubungan, bahkan mimpi yang dulu kamu kejar. Ada rasa asing terhadap hidup yang sebelumnya terasa familiar. Dan di sanalah proses perubahan sebenarnya dimulai. Ini bukan tanda kamu gagal menjalani hidupmu. Ini tanda kamu sedang naik ke level kesadaran berikutnya. Jiwa tidak pernah memanggil tanpa alasan. Dan ketika panggilan itu datang, tidak ada jalan kembali ke versi lama sepenuhnya. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa biasa saja. Rutinitas yang dulu kamu banggakan kini terasa hampa. Kamu mulai menyadari bahwa kepuasan lama tidak lagi mampu mengisi ruang di hatimu. Ini bukan krisis, ini adalah sinyal. Banyak orang mengira kehilangan rasa puas adalah tanda masalah, padahal seringkali itu adalah tanda bahwa jiwa telah bertumbuh. Apa yang cocok di masa lalu tidak selalu selaras dengan versi dirimu hari ini. Dan itu sepenuhnya wajar. Di titik ini, kamu mulai belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari luar. Kamu tidak lagi mudah teralihkan oleh validasi atau pencapaian semu. Ada kebutuhan untuk membangun makna yang lebih dalam, sesuatu yang terasa benar secara batin. Ketidakpuasan ini bukan untuk ditakuti. Ia hadir untuk mengarahkanmu. Tanpa perasaan ini, kamu mungkin akan tinggal terlalu lama di tempat yang sudah tidak menumbuhkanmu. Dan jiwa selalu tahu kapan waktunya bergerak. Tanpa kamu sadari, muncul keinginan halus untuk hidup lebih jujur. Lebih jujur pada perasaan, batasan, dan kebutuhanmu sendiri. Kamu mulai lelah berpura-pura kuat atau baik-baik saja. Kejujuran batin menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Keinginan ini sering tidak terdengar oleh dunia luar. Dari luar, hidupmu mungkin terlihat sama. Namun di dalam, kamu sedang menyusun ulang prioritas. Kamu ingin hidup yang terasa selaras, bukan sekadar terlihat berhasil. Menjadi versi diri yang kamu mimpikan tidak selalu berarti perubahan besar. Kadang ia dimulai dari keputusan kecil yang konsisten, seperti berkata jujur pada diri sendiri, atau berhenti memaksakan sesuatu yang jelas menguras jiwamu. Di fase ini, kamu mulai belajar mendengarkan dirimu sendiri,
bukan suara ketakutan, tapi suara kejujuran. Suara yang tenang, tapi sangat jelas. Dan semakin kamu mendengarkannya, semakin kamu merasa pulang ke diri sendiri. Tidak semua bagian dari dirimu siap berubah pada waktu yang sama. Ada versi lama yang merasa nyaman dengan pola lama. Ada ketakutan akan kehilangan identitas yang sudah dikenal. Dan konflik batin pun muncul di antara keduanya. Melepaskan versi lama bukan berarti membencinya. Ia pernah melindungimu di masa lalu. Namun kini, ia tidak lagi mampu membawamu ke tempat yang kamu tuju. Menghormatinya berarti membiarkannya beristirahat. Proses ini sering disertai rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mungkin merasa sendu tanpa tahu alasannya, padahal yang kamu lepaskan bukan orang atau hal tertentu, tapi identitas lama. Dan itu wajar untuk diratapi. Setiap pelepasan menciptakan ruang, dan ruang inilah yang kelak diisi oleh versi dirimu yang baru. Versi yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih selaras. Kamu belum melihatnya sepenuhnya, tapi kamu sedang menuju ke sana. Menjadi versi diri yang kamu mimpikan tidak dimulai dengan kesempurnaan. Ia dimulai dengan keberanian untuk melangkah, meski belum sepenuhnya siap. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya. Cukup percaya pada langkah berikutnya. Langkah pertama sering terasa kecil dan tidak signifikan, namun dampaknya sangat besar bagi jiwamu. Setiap keputusan sadar memperkuat kepercayaan dirimu, dan dari sanalah transformasi sejati tumbuh. Kamu mulai memahami bahwa proses ini bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang kembali menjadi dirimu yang paling sejati. Versi yang selama ini tertutup oleh ketakutan dan tuntutan. Versi yang kini mulai bernapas lega. Dan inilah awal dari perjalanan panjangmu. Tidak selalu mudah, tapi sangat bermakna. Kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan sesuatu. Kamu berjalan karena jiwamu akhirnya menemukan arah. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa membandingkan diri hanya membuatmu menjauh dari jiwamu sendiri. Setiap orang punya garis waktu yang berbeda. Apa yang terlambat bagi orang lain, mungkin tepat waktu untukmu. Dan perlahan, kamu berhenti melihat hidup orang lain sebagai tolok ukur. Kamu mulai memahami bahwa perjalananmu tidak perlu terlihat wah untuk menjadi berarti. Ada keindahan dalam proses yang sunyi. Ada kekuatan dalam langkah kecil yang konsisten. Kamu tidak lagi terburu-buru ingin sampai. Saat kamu berhenti membandingkan, energi dalam dirimu terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi orang lain. Yang ada hanyalah keinginan untuk menjadi versi dirimu yang jujur. Dan itu terasa sangat membebaskan. Disinilah kamu mulai benar-benar melihat dirimu sendiri. Bukan dari sudut pandang dunia, tapi dari dalam hati. Dan untuk pertama kalinya kamu merasa cukup. Menjadi versi diri yang kamu mimpikan berarti berani menatap ketakutanmu. Bukan untuk melawannya, tapi untuk memahaminya. Kamu sadar bahwa ketakutan itu muncul bukan untuk menghentikanmu. Ia hadir untuk menunjukkan area yang perlu kamu sembuhkan. Ketika kamu berhenti lari, kamu menemukan bahwa ketakutan itu tidak sekuat yang kamu bayangkan. Ia hanya ingin diakui. Dan saat kamu memberinya ruang, ia perlahan melemah. Kamu mulai merasa lebih berani. Setiap ketakutan yang kamu hadapi membuatmu lebih utuh. Kamu tidak lagi rapuh seperti dulu. Kamu belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Dan tanpa sadar, kamu menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan keras, tapi kokoh. Bukan dingin, tapi penuh kesadaran. Kamu mulai membayangkan versi dirimu di masa depan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi penuh tekanan, tapi penuh harapan. Kamu tidak memaksa hidup berubah seketika.
Kamu hanya menyelaraskan langkahmu hari demi hari. Versi dirimu yang kamu impikan bukan tentang kesempurnaan, ia tentang kedamaian, tentang bangun pagi tanpa rasa berat, tentang hidup yang terasa selaras dengan nilai jiwamu. Kamu mulai membuat pilihan kecil yang mendukung versi itu. Cara kamu berbicara pada diri sendiri berubah. Cara kamu merespons hidup menjadi lebih lembut. Semua terasa lebih sadar. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang mendekat. Bukan dengan lompatan besar, tapi dengan kesetiaan pada proses. Tidak semua perubahan terasa indah di awal. Ada hari-hari ketika kamu merasa stagnan, tapi kini kamu tidak lagi menyalahkan dirimu sendiri. Kamu belajar bersabar. Kamu menyadari bahwa pertumbuhan sering terjadi dalam diam, saat tidak ada yang bertepuk tangan, saat tidak ada hasil yang terlihat. Tapi jiwamu tahu, kamu sedang berkembang. Kesabaran membuatmu lebih ramah pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menuntut berlebihan. Kamu memberi ruang untuk gagal, belajar, dan bangkit kembali. Dan dari kesabaran itu, tumbuh kepercayaan bahwa semua sedang berjalan sebagaimana mestinya. Di titik ini, kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" Kamu mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari?" Perubahan cara pandang ini mengubah segalanya. Hidup terasa lebih bersahabat. Kamu tidak lagi melawan arus. Kamu mengalir bersamanya. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa hidup tahu kemana ia membawamu. Kepercayaan ini membuatmu lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kamu tahu kamu akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kamu bisa menghadapinya. Dan disinilah kamu berdiri sekarang, tidak lagi sama seperti dulu, tapi jauh lebih dekat dengan versi diri yang kamu mimpikan. Ada keberanian yang tidak lahir dari sorak-sorai, tapi dari keputusan sunyi yang kamu buat sendiri. Kamu mulai berani jujur tentang apa yang tidak lagi cocok dalam hidupmu. Meski tidak semua orang mengerti, hatimu tahu ini langkah penting. Kamu belajar mempercayai proses tanpa perlu pembenaran. Dulu kamu menunda perubahan karena takut kehilangan. Sekarang kamu mulai paham bahwa kehilangan tertentu justru membuka ruang baru. Keberanianmu tidak lagi keras, tapi lembut dan konsisten. Kamu melangkah tanpa tergesa. Keberanian ini tidak selalu terlihat dari luar, tapi kamu bisa merasakannya dari cara hatimu lebih tenang saat mengambil keputusan. Kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Kamu mulai berpihak pada kebenaran batinmu. Di titik ini, kamu sadar bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti bertahan. Terkadang, kuat berarti berani berubah. Dan kamu sedang melakukannya dengan caramu sendiri. Pelan, tapi nyata. Ada bagian dari dirimu yang dulu kamu banggakan, tapi kini terasa berat. Bukan karena salah, tapi karena sudah selesai. Kamu mulai menyadari bahwa bertumbuh berarti tidak terus membawa identitas lama. Kamu mengizinkan dirimu berubah. Melepaskan versi lama bukan berarti membenci masa lalu. Kamu menghormatinya sebagai bagian dari perjalanan. Tapi kamu tidak lagi tinggal di sana. Kamu memilih bergerak maju dengan kesadaran baru. Proses ini kadang terasa sepi. Namun justru di ruang inilah kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Tanpa topeng, tanpa tuntutan. Hanya kejujuran yang pelan-pelan menyembuhkan. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu sedang menemukan bentuk yang lebih selaras. Dan itu adalah hadiah, bukan kegagalan. Setelah banyak refleksi, kamu mulai menata ulang hidupmu. Bukan untuk terlihat sempurna, tapi untuk terasa benar. Kamu lebih selektif dengan energi, waktu, dan perhatian. Kamu mulai hidup dengan kesadaran. Kamu tidak lagi mengejar segalanya. Kamu memilih apa yang benar-benar penting. Hal-hal kecil mulai terasa bermakna. Hidupmu tidak lagi ramai, tapi penuh.
Kesadaran ini membuatmu lebih hadir. Kamu merasakan setiap langkah, setiap napas. Tidak lagi terburu-buru menuju masa depan. Kamu hidup di momen ini. Dan dari sinilah hidupmu mulai berubah arah. Bukan karena paksaan, tapi karena keselarasan. Kamu membangun hidup yang benar-benar milikmu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus kamu kendalikan. Ada proses yang bekerja di luar logika. Dan semakin kamu percaya, semakin ringan langkahmu. Kamu tidak lagi melawan arus. Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman, luka, dan penerimaan. Kamu belajar bahwa hidup tidak selalu lurus, tapi selalu punya arah. Saat kamu berhenti memaksa, keajaiban kecil mulai muncul. Bukan selalu hal besar, tapi cukup untuk menenangkan hati. Kamu merasa dijaga. Kamu merasa dipandu. Percaya pada proses membuatmu lebih damai. Kamu tahu, apapun yang sedang terjadi, kamu sedang dibentuk, dan kamu aman di dalamnya. Perlahan, kamu mulai melihat perubahan dalam dirimu. Cara berpikir, cara merespon, cara mencintai diri sendiri. Kamu tidak lagi asing dengan dirimu. Kamu mulai merasa pulang. Versi dirimu yang dulu hanya ada dalam bayangan, kini mulai terasa nyata. Bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena kamu berani bertumbuh. Kamu berani jujur. Kamu masih belajar, masih berproses, tapi kini kamu tidak meragukan arahmu. Kamu tahu siapa dirimu dan kemana kamu ingin melangkah. Itu sudah cukup. Menjadi versi diri yang kamu mimpikan bukan tujuan akhir. Ini adalah perjalanan seumur hidup, dan kamu sedang menjalaninya dengan penuh kesadaran. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan lomba. Jalanmu berbeda, waktumu berbeda, dan itu tidak salah. Semakin kamu berhenti membandingkan, semakin kamu merasa damai dengan langkahmu sendiri. Di titik ini, kamu mulai menghargai prosesmu apa adanya. Kamu tidak lagi merasa tertinggal saat melihat pencapaian orang lain. Ada keyakinan tenang bahwa hidupmu sedang dibentuk dengan caranya sendiri. Kamu belajar percaya bahwa apa yang datang padamu tidak pernah tertukar. Pelan-pelan, kamu melepaskan tekanan untuk harus sampai. Kamu memilih hadir sepenuhnya di tempatmu berdiri sekarang. Dan itu memberi kelegaan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Disinilah pertumbuhan terasa nyata. Bukan karena kamu berubah cepat, tapi karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Kepercayaan diri yang baru ini tidak berisik. Ia hadir tanpa perlu pengakuan. Kamu mulai nyaman menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu menjelaskan siapa kamu pada semua orang. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh penilaian luar. Ada fondasi yang mulai terbentuk di dalam dirimu, dan dari sanalah ketenangan itu berasal. Kamu belajar bahwa validasi paling penting adalah dari dirimu sendiri. Saat itu terjadi, kamu berhenti mencari pembenaran dari dunia luar. Kepercayaan diri ini tidak membuatmu keras. Justru ia membuatmu lembut dan tegas dalam waktu yang bersamaan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu kamu kejar. Kamu memilih hal-hal yang selaras dengan nilai hidupmu, dan hidup pun terasa lebih sederhana. Pilihanmu kini lebih sadar. Kamu tidak lagi berkata iya pada hal-hal yang menguras energi. Ada keberanian halus untuk berkata tidak. Hidupmu tidak sempurna, tapi terasa jujur, dan kejujuran itu membuatmu bernapas lebih lega. Keselarasan ini bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari banyak keputusan kecil yang kamu ambil dengan sadar. Kamu tidak lagi merasa kosong saat sendirian. Justru di kesendirian itu, kamu merasa pulang. Ada rasa aman yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu berhenti mencari pelarian dari dirimu sendiri. Luka-luka lama kini kamu peluk dengan penuh pengertian. Kamu menjadi tempat paling aman untuk dirimu.
dan itu mengubah cara kamu mencintai orang lain. Di sini, kamu tidak lagi merasa perlu diselamatkan. Kamu sudah cukup utuh. Tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh melangkah. Versi dirimu hari ini adalah jawaban dari doa-doa lama. Kamu mungkin masih belajar, masih bertumbuh, tapi kamu tidak lagi tersesat seperti dulu. Ada arah yang kini kamu rasakan. Semua proses ini membentukmu dengan lembut, tidak keras, tidak memaksa, tapi konsisten. Dan akhirnya, kamu mengerti satu hal. Menjadi versi diri yang kamu mimpikan bukan tentang berubah total, tapi tentang kembali menjadi dirimu yang paling jujur. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa semua proses ini tidak pernah bermaksud mengubahmu menjadi orang lain. Semua yang kamu alami hanyalah cara hidup mengupas lapisan-lapisan lama yang sudah tidak lagi selaras dengan jiwamu. Kamu tidak sedang menjadi versi yang baru. Kamu sedang kembali menjadi dirimu yang paling jujur dan paling utuh. Dan perjalanan ini, meski sunyi, selalu layak untuk ditempuh. Ingatlah, tidak apa-apa jika prosesmu terasa lambat dan tidak selalu dipahami oleh orang lain. Pertumbuhan sejati memang sering terjadi dalam keheningan, jauh dari sorotan, namun sangat dalam maknanya. Selama hatimu terasa lebih tenang dan langkahmu terasa lebih jujur, kamu sedang berada di jalan yang tepat. Percayalah, versi dirimu yang kamu mimpikan sedang tumbuh satu hari dalam satu waktu. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Jika cerita ini terasa berbicara ke hatimu, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita selanjutnya tentang pertumbuhan, penyembuhan, dan perjalanan kembali ke diri sendiri. Kehadiranmu di sini sangat berarti, dan aku bersyukur kamu menjadi bagian dari ruang yang aman dan penuh kesadaran ini.